Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas. Langsung di luar. Razman Nasution ya. Saya cuma mau bilang gini sama Anda ya. Anda ngoceh-ngoceh di televisi ini mau melaporkan Herman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Bilanglah nggak becus segala macam lah, yang nggak ngerti hukum lah segala macam. Anda colek Herman Sulaiman, Anda berhadapan dengan jutaan rakyat Indonesia. Dengar itu, Razman, botak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Masih seputaran kasus Vina nih teman-teman, yang mana masih banyak gejolak-gejolak di dalamnya nih teman-teman ya, yang masih belum terselesaikan. Sempat kemarin Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka ini dinyatakan bebas oleh Hakim Herman Sulaiman. Namun ada beberapa hal yang sedikit mengganggu kita semua nih teman-teman, yang mana Razman ini menggugat dan melaporkan Hakim Tunggal Herman Sulaiman. Seperti apa komentar dari para netizen? Kita simak bersama. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas. Langsung di luar. Jangan Tim lagi Herman Sulaiman. Ternyata siapapun itu, kelompok manapun itu, dilaporkan atas keputusannya yang sah secara konstitusi, ya. Pasti masyarakat Indonesia pasti bergejolak. Lihatin omongan saya. Razman Nasution ya. Saya cuma mau bilang gini sama Anda ya. Anda ngoceh-ngoceh di televisi ini mau melaporkan Herman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Bilanglah nggak becus segala macam lah, yang nggak ngerti hukum lah segala macam. Anda colek Herman Sulaiman, Anda berhadapan dengan jutaan rakyat Indonesia. Dengar itu, Razman, botak. Pada pihak televisi yang ada di Indonesia, ya, entah kalian memanggil narasumber itu narasumber dari rumah sakit jiwa mana ya, yang baru keluar dari rumah sakit jiwa mana. Apa sebenarnya yang perlu kita dipertontonkan terhadap rakyat Indonesia ya? Orang-orang yang tidak punya adab, yang tidak punya akal sehat, tidak punya hati nurani kok dipanggil di televisi. Apa yang dipetik daripada pernyataan-pernyataan mereka itu? Mereka itu hanya fitnah gunanya. Blacklist semua di pihak-pihak televisi, jangan pernah memanggil 3 orang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa ini, entah dari kebun binatang mana mereka datang ya. Oke, buat kalian yang belum lihat acaranya Razman di iNews ya, bersama Aiman Wicaksono, kalian harus ngeliat, yang bikin mau nguras emosi banget. Oke, gue adalah salah satu orang yang merasa tertantang dengan ucapan dia, yang dia mengatakan bahwa kalau dia melaporkan Bapak Hakim Sulaiman ya kepada Komisi Yudisial, netizen atau masyarakat Indonesia seperti apa yang akan bergejolak? Ya berarti kan tandanya berdemokrasi ya, mendemo dialah bahasanya kayak gitu ya. Halo Bapak Razman, saya mungkin adalah orang yang salah satunya ketika memang akan ada yang menyuruhkan untuk demo. Saya adalah orang salah satunya yang akan pergi walaupun demo itu dimanapun berada ya. Ini bukan demi Bapak Hakim Sulaiman ya, tapi memang orang seperti Anda ini memang harus sepertinya kena batuknya, diberi pelajaran ya. Dan yang Anda tuh sepertinya tidak ada jerahnya ya, walaupun sudah berurusan dengan lawyer-lawyer yang lainnya, tapi mungkin memang udah saatnya kali Anda ini terkena batunya ya oleh masyarakat Indonesia. Dan teruntuk acara TV iNews ya, Aiman, mohon lebih bijak lagi untuk mencari narasumber, karena menurut saya Razman ini sangat tidak berbobot untuk dijadikan panutan narasumber di televisi yang ditonton oleh banyak orang, bahkan anak di bawah umur
ya, yang saat ini bisa melihat di TV maupun di handphone ya, dia itu udah ngomongnya songong, itu bisa ditiru loh. Tontonan ini sangat tidak mendidik kata saya, apalagi dia sudah menantang masyarakat Indonesia. Anda tinggal di Indonesia ya, Anda menantang masyarakat Indonesia. Dia juga sudah mengeluarkan statement dan kata-kata bahwa apakah Bapak Hakim Sulaiman ini adalah seorang dukun? Apakah Hakim Sulaiman ini adalah seorang Tuhan? Ini bisa dipidana loh, jangan salah loh. Anda ini memprovokatif, menyebarkan ujaran kebencian kalau kayak gini. Hati-hati loh, Anda bisa dijerat hukum loh, itu pidana loh. Anda sangat provokatif dan bicara Anda itu udah sangat melampaui batas. Tidak ada manusia yang sama dengan Tuhan. Ketika Anda mengucapkan apakah Hakim Sulaiman ini Tuhan, itu sangat sudah di luar masuk akal ya. Jadi kalau saran gue ya, siapa yang setuju kalau diboykot aja Rasman ini dari seluruh media sosial, nggak usah di blow up lagi ceritanya ya, biar media-media ini, inget ya, media televisi ini, bahkan media-media yang ada di sosial media handphone dan semuanya itu bisa berkembang karena masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia. Tentu intinya itu adalah masyarakat orang biasa ya. Kalau kita juga nggak mau ngelihat semua itu tidak akan berjalan kok kayak gitu ya. Jadi Anda, untuk Bapak Rasman ya, menurut saya Anda stop deh ya. Memang kita ini netizen hanya orang-orang kampung yang biasa, mungkin yang tidak memahami apa itu buku hukum seperti Anda ya. Tapi dari sini saya bisa melihat ternyata orang yang tidak berpendidikan itu jauh lebih cerdas otaknya dibandingkan Anda yang kuliah dengan mahal, dengan susah-susah, tapi cara bicara Anda itu menunjukkan bagaimana cara berpikir Anda kayak gitu ya. Di situ sudah kelihatan dan sangat tidak berbobot, dan jujur saya sangat kecewa sekali, betul-betul kecewa kepada Aiman Wicaksono yang selalu menghadirkan Rasman ya. Saya berharap selain dari iNews TV seperti TV One, Kompas dan lainnya, jangan pernah menghadirkan lagi orang itu, karena itu sangat tidak penting, tidak berbobot ya. Bener-bener gue yakin pasti nanti akan ada nih yang namanya tagar boykot si Rasman ini. Dia tuh udah bener-bener yang nggak akan gue lupa ya, ketika dia bilang apakah Bapak Sulaiman ini seorang Tuhan. Ingat ya Rasman, tidak ada manusia yang sama dengan Tuhan. Bapak Sulaiman itu mengemban amanah yang sangat susah, yang akan dia pertanggungjawabkan sampai dia mati nanti. Ingat ya. Kalau memang kamu ingin melihat seperti apa gejolaknya masyarakat Indonesia melawan kamu, lakukanlah. Lakukanlah. Ingat, kamu punya anak, kamu punya istri. Ketika itu terjadi, bukan hanya kamu yang akan melawannya, maka keluarga kamu juga akan menjadi bahan buli-bulian. Itu semua karena apa? Ya karena mulut kamu sendiri ya. Salam cerdas deh, cerdas zaman sekarang mah, orang kampung juga otaknya cerdas. Itu Pak Eman hakim atau dukun? Ya hakim lah, makanya bisa memutuskan hal yang benar ya. Kalau dukun, gue baru dukun. Terus gini, daripada Bang Rasman ini kayak nggak punya kerjaan, karena banyak banget yang nanya lawan bicaranya, kapasitas Bang Rasman ini apa? Mungkin pemerhati, tapi mending abang perhatiin, ada 7 lagi yang ditahan di penjara sudah 8 tahun ya. Mereka menantikan kemerdekaan atau menantikan kebebasan karena mereka tidak merasa mereka adalah pelaku, kan gitu. Yuk kita tinggalin si Bang Rasman ini, kita fokus ke 7 lainnya. Kita bantu Ibu Titin yang dari awal 8 tahun berjuang sendiri dan Saka Tatal sampai sekarang pun belum memenangkan apapun. Tapi kalau kalian mau semuanya terbongkar, nggak usah ini, nggak usah itu, fokus aja Rudi, fokus aja Saka Tatal, kuncinya ada di sana. Sekarang Peggy biar diurusin sama pengacaranya. Peggy jangan terlalu banyak framing seperti yang udah gue bilang. Ini ngebahas tato, ngebahas ini, ngebahas itu, Bapak polisi. Memang tato kenapa Pak? Kok yang melakukan kesalahan semua tidak bertato? Ya kan? Yang melakukan perselingkuhan, asusila nggak bertato, korupsi tidak bertato. Ya? Pak Rasman, apalagi Pak Rasman? Kenapa lagi? Sekarang kok Pak Rasman sudah rambat ke Pak Rudiana, rambat ke Pak Tony pekerjaannya Peggy.
Sedangkan Pak Tony itu tidak menyerang ya. Karena apa yang dikatakan Pak Tony itu sudah benar. Kenapa? Karena memang berdasarkan kebenaran. Makanya Pak Tony itu tuh mengatakan yang sejujur-jujurnya dan dengan tegas demi menegakkan keadilan pada diri Peggy dan seluruh rakyat Indonesia juga. Maka hukum ini tidak tajam ke bawah. Itulah tanggapan dari para netizen yang ditujukan kepada Rasman yang meyakini bahwa Peggy Setiawan pelaku kasus Vina dan akan melaporkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.